Cilacap terkini, teka-teki siapa calon PC Bupati Cilacap terkuak. Yunita Diah Suminar SKM MSc, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menjadi PC Bupati Cilacap. Apa kata Sekda Cilacap dan bagaimana ke depan birokrasi di Kabupaten Cilacap? Eksklusif program Melaku Bangun Desa, Jaga Indonesia, like, subscribe, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Karpetjuron. Masih dalam program Jaga Indonesia Melaku Bangun Desa. Pemerintah Kabupaten Cilacap sebentar lagi akan mempunyai penjabat Bupati Cilacap. Sementara Bupati Cilacap Haji Tarto Suwarto Pamuji sesuai dengan undang-undang akan berhenti atau selesai 19 November 2022. Hari ini eksklusif bersama Sekda Cilacap yang masih muda dan energik, Awaludin Muri APMM. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam Mas Ani. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Ani sehat? Alhamdulillah, ini berbuka Pak. Iya. Luar biasa Pak Bupati. Mulai dari hari Senin dan ini untuk yang terakhir Pak. Ya, hari-hari. Oke, Pak Bupati gimana Pak melihat fisiknya Pak Bupati jalan-jalan atau pulang ke Majenang Pak? Ya. Ya, ini termasuk salah satu nazar beliau yang mau tidak mau dia kan beliau harus melaksanakan. Dan kita semua tentunya memberikan apresiasi, penghargaan dan salut ya yang luar biasa beliau dalam perhitungan nazar itu. Tentunya beliau menganggap bahwa beliau sanggup. Itu dilakukan karena memang kebiasaan beliau jalan dan itu jalan setiap hari dari 2 km sampai 10 km bahkan belasan kilometer per hari. Itu dilakukan, saya yakin beliau sudah bisa menghitung dan ini memang benar latihan kebiasaan yang terus-menerus itu membuat seorang jadi kuat, sehat. Sehingga beliau ini saya lihat dari hari pertama dan hari ini sudah akan memasuki Cimangu nanti siang, tetap fit ya, tetap fit, kuat dan ya luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan ini beliau makin sehat dan tentunya tujuannya selain jalan sehat juga beliau ingin ketemu dengan masyarakat. Biar bagaimana beliau 15 tahun mengabdi buat Cilacap dari wakil bupati, kemudian naik menjadi bupati 2 periode itu ingin menyampaikan terima kasih, mungkin permohonan maaf itu wajar selama 15 tahun ketemu dengan masyarakat. Itu salah satu tujuan. Pak, saya banyak kenal Pak Bupati Cilacap selama 15 tahun Pak, plus minus Pak. Ada keberhasilan, ada kekurangan. Yang paling menonjol adalah program Bangun Desa. Ini banyak masyarakat. Bagaimana program ini, apakah akan dilanjutkan, apakah akan terhenti ketika Pak Bupati Tarto ini selesai Pak? Analisa loh Pak, atau sebagai pengarah kebijakan yang tentunya secara administrasi dan ini Pak. Dari awal memang semenjak 2011 dengan adanya perbu tentang program Bangga Bangun Desa yang saya memang menyampaikan apresiasi karena ini memang bagus. Pada saat itu sejalan dengan pemerintah pusat Pak Jokowi yang salah satu nawacita yang ketiga itu membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, ini pinggirannya di desa-desa. Pak Tarto dengan program Bangga Bangun Desa, harapannya kita masyarakat kembali ke desa, membangun desa dengan 4 pilar yang ada itu, 4 pilar utama di samping memang yang lain-lain. Ini merupakan suatu program yang cukup baik ya, dan terbukti selama 10 tahun berjalan ada perkembangan, ada prestasi-prestasi yang didapat oleh pemerintah Kabupaten Cilacap. Sehingga baik, kami kira mudah-mudahan ya PJ Bupati dan Bupati-Bupati selanjutnya bisa melanjutkan program-program ini atau nanti mungkin lebih memperbaiki, memodifikasi sehingga menjadi bagian dari rencana program visi misi pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Ada 2 kata Pak, bagi pendukung atau orang yang mencintai Pak Tarto berhasil. Jadi bagi oposisi atau orang yang tidak suka dengan Pak Tarto gagal Pak.
Dua kata ini dari kacamata birokrasi, Pak, Bapak sebagai orang yang dituakan di PNS dan birokrasi, Pak. Dua kata ini gimana, Pak? Ya, kalau menurut saya namanya kita sebagai warga masyarakat untuk memuaskan semua pihak itu kan nggak mungkin. Jadi pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung. Kalau menurut saya kita harus melihat secara keseluruhan bagaimana dimulai dari bagaimana pergerakan perekonomian di Cilacap, kemudian bagaimana pengentasan kemiskinan, semua itu menanjak lebih baik. Kemudian keberhasilan. Grafik angka ya. Grafiknya naik, lebih naik. Kemudian bagaimana kita lihat kondisi Cilacap ya. Memang ada juga sih kekurangan karena ini keterbatasan anggaran yang ada. Cilacap sebagai daerah terluas. Yang paling prioritas saya lihat memang jalan-jalan di Cilacap itu memang yang selalu menjadi keluar masyarakat. Ya. Itu yang dianggap kegagalan dari fisik. Artinya ketika ada kacamata jalan yang desa-desa. Tapi kalau kita lihat jalan keseluruhan sekarang, kita dulu tidak pernah melihat jalan yang cor bagus. Sekarang sudah sampai ke desa-desa. Sudah ya. Tapi karena memang saking panjangnya jalan, Saking luasnya begitu. sehingga menyebabkan jalannya kan panjang. Iya. Dari segi indikator, kita kan sudah di laporan pertanggungjawaban Bupati ini dinilai oleh Inspektorat kemarin. Kita mendapat nilai baik. Pertanggungjawaban oleh Inspektorat dianggap baik. Ada berapa yang harus dinaikkan terkait pelayanan publik, infrastruktur dan jadi secara keseluruhan kalau kita menilai secara objektif ya meningkat baik. Ya, artinya bahasa masyarakat mengatakan Taso gagal 15 tahun itu tidak ada indikasi yang tentunya hanya dilihat dari frame kacamata kalau jalan rusak ya. Jalan rusak. Pak, ada PR juga Pak ini Pak yang ditunggu masyarakat Pak Tato berhenti tanggal berapa? Tanggal 19.00 atau 00 ya. Itu ada waktu 2 atau 3 hari ke depan. Sekarang hari Kamis Pak ya. Kamis cuma Sabtu. Sabtu ya. Mungkin ada PR Pak yang kemarin itu bidding Pak. Apa dilatih Pak? Ya kita menunggu beliau Bupati karena hasil dari KSN sudah turun. Sudah turun ya? Rekomendasi KSN sudah turun kemarin. Ya, turunnya kemarin ya. Ini. Kita lihat nanti keputusan Bupati. Ya, sisa waktu ini akan melantik apa sih? Ya, artinya last minute di hari Sabtu atau di hari Jumat bisa melantik ya? Secara aturan boleh. Secara aturan dipastikan bisa ya? Bisa ya? Bisa. Atau mungkin ada kebijakan lain menyerahkan keputusan untuk melantik kepada PJ yang nantinya setelah tanggal 19 atau gimana? Saya nggak tahu. Keputusan di tangan beliau. Kebijakan beliau ya? Iya. Oke Pak, yang paling menarik Pak, teka-teki siapa role PJ Pak. Kemarin DPRD melakukan paripurna 3 nama diusulkan Bu Reni, Pak Mario dan Pak Aludin. Nasib rekomendasi gimana ini? Ya, jadi terima kasih. Hari ini kami sudah mendapat kabar dari Biro Pemerintahan Provinsi bahwa nanti yang menjadi PJ adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Bukan Pak Awal Pak? Bukan. Saya termasuk salah satu yang diusulkan, tapi pilihan Mendagri jatuh kepada Ibu Yunita Diah Suminah. Ibu Yunita Diah Suminah. Kenapa nama itu masih asing Pak? Kemarin malam jurnal juga mengatakan kejutan Pak. Apa ini sebuah kejutan yang mungkin ada korelasi benang merahnya Pak? Bisa jadi. Berarti petasan hari ini sudah? Petasan sudah tadi pagi petasannya meledak. Artinya ini sosok yang belum familiar di masyarakat. Beliau asli Cilacap. Beliau asli Cilacap. Sampai SMA di Cilacap. Kuliahnya di Undip. Ya. Saya yakin beliau sudah tahu. Tahun berapa itu Pak? Saya nggak tahu yang jelas. Untuk sekolahnya SMA kayaknya 88. Kurang lebihnya itu. Seangkatan dengan Ketua Dewan. Pak Taufik. SMA 1 berarti. SMA 1. Oke. Pak, mendengar informasi tadi pagi Pak, pihak ini merasa kecewa Pak? Iya. Secara pribadi Pak? Secara pribadi ya tetap mudah-mudahan
ini jalan yang terbaik. Kan Bapak berharap juga Pak, karena masuk nominasi Namanya yang diberikan oleh harapan, masyarakat. optimis, ya iya. Tapi kan apapun keputusannya dari awal saya sudah menekankan bahwa kita akan terima, kita dukung. Apalagi saya kan tetap sebagai sekda, Oke. sebagai mendampingi beliau Oke. memimpin Cilacap selama 2 tahun ini juga akan dampingi. Ini secara luas seorang PC itu perempuan Pak, Iya. penjabat bupati perempuan Pak. Ya di Gimana, Pak? Jawa Tengah ini yang kedua, Yang kedua ya, ya Batang itu. Batang ya. Mungkin ada mitos nanti ada yang parah Pak. Saya nggak tahu. Ya, pokoknya, intinya saya ucapan selamat Oke. kepada Ibu Yunita. Oke. Mudah-mudahan bisa memimpin Cilacap dengan baik, bisa bersinergi dengan semua ya, Oke. termasuk kami, dan mudah-mudahan bisa membawa Cilacap lebih baik. Lebih baik Pak. Mungkin lepas sambut tetap di Semarang ya. Ya, lepas sambut di Semarang, dan nanti kita akan adakan pisah sambut Bisa sambut. di Cilacap ini. Hari kapan? Hari Senin ya? Betul, Pak. Pak, banyak masukan kemarin Pak, masyarakat pengen tahu Pak proses di lepas sambut, apakah ada pilihan boleh streaming atau ada pemerintah kabupaten Cilacap atau provinsi akan mengadakan Kemarin saya sudah tugaskan ke Kabak Pemerintah untuk mengkoordinasikan itu. Oke. Mudah-mudahan sih bisa, karena memang penyelenggaranya itu di provinsi. Provinsi ya. Dan Artinya memang ini menjadi sebuah sejarah di Kabupaten Cilacap. ya, Pak, Sekda dan penjabat Sekda baru berapa bulan Pak? ya. Baru berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan ya. PC orang baru Pak. Mungkin ada semacam hal yang menjadi program-program unggulan ke depan yang sudah disiapkan LKPD atau anggaran 2023 dan 2024 yang tentunya akan diketahui oleh masyarakat sehingga PC segera berjalan. Ya, intinya kan kita sedang menyusun rencana APBD 2023 ini. Kita sudah rapat dengan Dewan 1 Januari ini. Yang mudah-mudahan apa yang menjadi ini, nanti ada kebijakan PJ Bupati, nanti akan kita padukan, mudah-mudahan yang bisa berjalan. Karena memang kita di anggaran 2023 ini prihatin. Ya, prihatin yang kondisi kita mungkin kondisi ekonomi seperti ini ya. Mudah-mudahan prioritas pembangunan yang kita sudah susun bisa terlaksana. Terlaksana ya. Artinya sinkronisasi kinerja antara pemerintah pasca kepemimpinan Karto dan nanti PC ini bisa segera bekerja. Iya, sinkron Siap, nanti siap. bisa. Pak, ada pertanyaan terakhir Pak. Ini ada pertanyaan yang cukup menakutkan di masyarakat ketika proses pergantian, ada transisi, ada semacam peralihan kekuasaan, ada kosongan pengaruh Pak di sana. Mungkinkah seorang tongkat komando, seorang penjabat memimpin yang baru di Cilacap dan tongkat komando Sekda ini bisa cepat cair dan mencair dan segera berjalan? Ya harus antara bupati, PJ bupati yang kita kompak bersatu untuk melakukan tugas-tugas ke depan. Mudah-mudahan ya tidak ada lah perpecahan. Mari kita bersatu Oke. sesuai dengan tugas pokok dan visi masing-masing untuk membangun Cilacap, Oke. untuk melayani masyarakat. Masyarakat ya, berarti friksi kupu tidak ada di Kabupaten. Dipastikan tidak ada ya? Tidak ada. Ya namanya kembali lagi, senang dan tidak senang pasti ada. Ada ya. Tapi itu kita nggak melihat itulah. Bagaimana kita bekerja fokus untuk mewujudkan visi misi kita, mewujudkan target OPD. Oleh karena makanya OPD harus ayo bersatu. Ya. Tidak ada puting beliung Mbak ya? Tidak. Bukan geser, Ya. punya orangnya A. Namanya orangnya pergeseran pasti ada. Ada, Nanti ya. kan OPC yang akan memutuskan pergeseran itu semua adalah kebutuhan organisasi. Oke. Yang tujuannya tentunya semua memperkuat organisasi pendukung bupati. Tidak ada ini ya, puting beliung ya di birokrasi ya. Ya mudah-mudahan. Puting beliungnya si A, si B, si C, Ya. ada pembersihan dan nggak ada ya. Iya mudah-mudahan tidak. Oke. Kalau untuk kejuaraan luar biasa sekali bersama dengan Sekda Cilacap yang masih sangat mulia. Beliau 47 tahun yang masih panjang, 12 tahun mengabdi di Kabupaten Cilacap. Yang jelas harapan kita masyarakat Kabupaten Cilacap bagaimana
Cilacap bisa lebih percaya dengan program Bangun Desa. Kita nggak tahu persis apakah Bangun Desa akan selesai atau harus dilanjutkan oleh penjabat Bupati Cilacap. Yang jelas Sekda menjadi pionir untuk pembangunan secara administrasi di Kabupaten Cilacap. Sani Ranto melaporkan dari ruang Sekda Kabupaten Cilacap. Terima kasih Pak Sekda. Sama-sama. Oke, selamat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Indonesia.